Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua di rumah. Bertemu saya kembali di kelas online mata pelajaran Bahasa Indonesia yang materinya gagasan utama dan cara mudah menemukannya dalam sebuah paragraf. Yang materinya sudah terbit di Harian Sumatera Express pada tanggal 2 September 2020. Kalian bisa bertanya langsung di line 0711380022. Kita mulai materinya. Sebelum kita mulai materinya, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang akan kita bahas. Kita lihat materinya adalah gagasan utama dan cara mudah menemukannya dalam sebuah paragraf. Kita lihat gagasan utama. Gagasan utama adalah ide pokok penulis yang menjadi sebuah dasar pengembangan paragraf. Gagasan utama ini tertuang dalam bentuk kalimat, yaitu disebut kalimat utama. Kalimat utama ini dapat terletak di awal paragraf maupun di akhir paragraf. Gagasan utama adalah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf utama, kita dapat menemukan sebuah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Itu adalah penjelasan tentang pengertian dari gagasan utama. Kita lanjutkan. Dalam paragraf ada dua macam paragraf. Kita lihat ada paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf dengan pola pengembangan paragraf dari umum ke khusus. Kita lihat ciri-ciri paragraf deduktif, yaitu kalimat utama atau ide pokok ada pada kalimat pertama paragraf. Polanya terdiri dari umum ke khusus, dan khusus. Kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Kita lihat ada contoh paragraf deduktif. Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar ataupun gratis. Situs internet ini misalnya saja Wiper Video. Sistem belajar ini di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari fisika sampai ke bahasa Indonesia. Kita lihat gagasan utamanya ada di awal paragraf. Lanjut kita ke paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Kita lihat ciri-cirinya, diawali dengan penjelasan khusus. Digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Kalimat utama terdiri di akhir paragraf atau kesimpulan, atau terletak di akhir paragraf atau kesimpulan. Polanya khusus, 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 umum. Kita lihat contohnya. Rina adalah anak yang sangat baik hati. Ia selalu membantu teman-temannya yang sedang membutuhkan, seperti membantu menjelaskan pelajaran yang belum dimengerti. Tak jarang pula Rina ikut membantu teman-temannya dalam mengejar nilai yang masih di bawah rata-rata. Selain membantu temannya, Rina pun senang membantu guru-guru. Ia tak segan-segan membantu para guru dengan membawakan buku-buku ke kelas atau ruang guru. Oleh sebab itu, tak heran apabila semua teman sekelas bahkan guru-guru pun sangat menyukai perilaku Rina. Kita lihat paragraf induktif. Paragraf utamanya atau gagasan utamanya ada di akhir paragraf. Lanjut kita ke ciri-ciri gagasan utama. Kita mengenal ciri-ciri gagasan utama adalah sebagai berikut. 1. Terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. 2. Dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. 3. Tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. 4. Memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. 5. Gagasan utama yang berada di akhir umumnya ditandai dengan kata. Oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu,
dengan demikian dan lain sebagainya. Lanjut kita ke cara menemukan gagasan utama atau gagasan pokok. Kita lihat cara menemukannya adalah pertama adalah membaca cermat ya. Kita tidak perlu membaca fokus keseluruhan dari sebuah bacaan. Gagasan utama adalah pokok dari bahasan sebuah paragraf sehingga kita hanya perlu mengetahui apa yang dibahas dari paragraf yang kita baca dengan cara memilah mana kalimat yang tidak menjelaskan kalimat lain. Nomor 2, menemukan kalimat utama. Menentukan letak kalimat utama setelah membaca dengan cermat sebuah bacaan dan mengetahui maksud isi dari bacaan tersebut. Kita dapat mengetahui letak dari kalimat utama sebuah paragraf. Pada umumnya, kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Namun, kalimat utama tidak selalu menjadi kalimat pertama sebuah paragraf. Oleh karena itu, kita dapat menemukan kalimat utama dengan membaca cermat terlebih dahulu sebuah paragraf sebelum menentukan kalimat utamanya. Setelah menemukan kalimat utama, maka secara tidak langsung kita dapat mengetahui gagasan utama dari sebuah paragraf. Lanjut kita ke slide berikutnya. Kita lihat selain tadi di awal dan di akhir paragraf, gagasan utama juga ada dalam satu paragraf, ada di awal dan di akhir gagasan utamanya. Kita lihat contohnya, orang yang akan pensiun tidak perlu stres, berarti tidak bekerja tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Kita lihat pembahasan utamanya adalah gagasan utama tidak perlu stres menghadapi pensiun. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama, orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Hal ini diperkuat dengan adanya kalimat penjelas di terakhir yang berbunyi tentu orang tidak akan kena stres dan seterusnya. Kita lanjut ya. Contoh gagasan utama di akhir dan di awal tadi sudah dibahas, kita lanjutkan saja. Kita lihat ini cara kita menemukan gagasan utama dengan menyimpulkan gagasan utama. Kita lihat cara kita menentukan gagasan utama dengan menyimpulkan gagasan utama sebuah paragraf. Kita lihat contohnya, orang ini sudah selesai ya, Kita lanjut saja ke contoh soal, karena tadi terlalu panjang penjelasannya. Cermati paragraf berikut. Remaja harus mendapat pendidikan karakter agar mereka tidak terjumus pada hal-hal negatif. Melalui pendidikan karakter, remaja dibentuk menjadi remaja yang berakhlak mulia, kreatif, percaya diri, peduli terhadap sesama, dan santun. Jadi, pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, kita lihat pilihan jawabannya. A. Pendidikan karakter remaja dibentuk menjadi remaja yang berakhlak mulia. B. Remaja perlu memiliki sikap toleransi terhadap sesama manusia. C. Pendidikan karakter membentuk remaja berprestasi. D. Pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. E. Remaja perlu memiliki sikap pengasih atau membantu sesama. Kita lihat jawaban yang paling tepat adalah D. Pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Kita lihat itu paragraf termasuk paragraf induktif. Lanjut kita ke soal nomor 2. Cermati paragraf berikut. Bertanya membuat seseorang memiliki kepekaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dari kegiatan tersebut kita akan memperoleh informasi tentang berbagai hal yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam segala aspek kehidupan kita pasti melakukan kegiatan bertanya. Siswa di sekolah akan bertanya kepada guru tentang materi pelajaran tidak dipahaminya. Siswa melakukan kegiatan bertanya sebagai proses memahami materi secara utuh. Jadi berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Kita lihat gagasan utama paragraf itu adalah pilihan jawabannya. A. Proses memahami materi secara utuh. B. Kita bisa mengetahui segala hal yang tidak kita pahami. C. Bertanya digunakan dalam setiap aspek kehidupan. D.
Bertanya menandakan siswa dapat menyerap materi pelajaran. E. Berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Jawaban yang paling tepat adalah E. Berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Lanjut ke soal nomor 3. Cermati paragraf berikut. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Kita lihat gagasan utamanya. Pilihan jawaban A, terkena stres karena pensiun. B, mendapat gaji tanpa bekerja. C, tidak perlu stres menghadapi pensiun. D, mengoptimalkan kegiatan di masa pensiun. E, kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan pernah stres. Kita lihat jawaban yang paling tepat adalah C, tidak perlu stres menghadapi pensiun. Lanjut kita ke soal nomor 4. Cermati paragraf berikut. Bencana lumpur akibat jebolnya tanggul situ gunung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tipus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Masalah kesehatan pada korban harus diperhatikan. B. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul. C. Bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit. D. Beberapa penyakit muncul karena lingkungan kotor. E. Banjir lumpur akibat jebolnya tanggul situ gunung. Jawaban yang paling tepat adalah D. Jangan kemana-mana. Kita kembali setelah pariwara berikut. Terima kasih masih di kelas online. Kita lanjutkan materi berikutnya. Kita lihat sekarang soal nomor 5. Cermati paragraf berikut. 1. Setiap perusahaan bisnis yang berhasil harus memiliki kepercayaan dari penyokongnya. 2. Wira niaga adalah perantara yang melaluinya kepercayaan ini diperoleh. 3. Wira niaga ahli setelah mengetahui bahwa ia melakukan hal penting untuk memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari para pembelinya. 4. Ia melakukan tawar-menawar dengan mereka seolah-olah ia adalah pemilik bisnis yang ia wakili. 5. Ia menangani para pelanggannya persis sama dengan apa yang ia inginkan dari mereka jika ia menjadi pelanggan. Kalimat utama pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor 1. Kita langsung ya, kita jawab nomor 1. Jadi ini adalah paragraf deduktif. Lanjut kita ke soal nomor 6. Cermati paragraf berikut. Peristiwa besar tidak pernah berhenti di negeri kita. Gempa di Sumatera Barat berganti dengan kasus Bank Senturi. Kehebohan dengan bank yang konon melibatkan pejabat teras negeri ini masih bergulir. Disusul pula dengan kasus Prita Mulyasari, lalu bangsa kita dirundung duka. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meninggalkan kita ketika bangsa ini dikepung beragam persoalan yang pelik. Oleh karena itu, sudah saatnya kita merenung dan kembali pada ajarannya. Simpulan paragraf tersebut ya, yang paling tepat adalah pilihan jawabannya A. Bangsa kita tidak pernah berhenti dari persoalan besar sehingga kita perlu merenung dan kembali pada ajarannya. B.
Berbagai peristiwa besar mewarnai kehidupan bangsa kita seperti gempa, kasus bank, kasus Prita Mulyasari hingga wafatnya Gus Dur. C. Berbagai peristiwa duka menimpa bangsa kita, kini saatnya kita merenung dan kembali pada ajarannya. D. Peristiwa duka tidak pernah berhenti menimpa bangsa kita, dari gempa hingga Gus Dur wafat. E. Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Gus Dur meninggalkan kita ketika bangsa dikepung permasalahan. Kita lihat, jawaban paling tepat adalah A, yaitu bangsa kita tidak pernah berhenti dari persoalan besar sehingga kita perlu merendung dan kembali kepada ajarannya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Cermati paragraf berikut. Pedagang buah dari Bogor dan Bojonggede sibuk menurunkan keranjang-keranjang yang masih tertutup daun pisang. Begitu juga beberapa pedagang kaos dan sepatu menurunkan bergelondong-gelondong barang jualan mereka. Para kuli panggul asal Banten pun tak kalah sibuk berebut mengangkut berbagai barang yang baru turun dari kereta listrik jurusan Bogor Stasiun Kota. Kesibukan sudah amat riuh di stasiun kereta api Beos ketika sinar matahari baru nongol dari ufuk timur. Kita lihat gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Kesibukan para pedagang buah menurunkan keranjang-keranjang. B. Kesibukan para pedagang kaos dan sepatu menurunkan barang. C. Kesibukan para kuli panggul berebut mengangkut barang. D. Kesibukan di stasiun kereta api Beos pada waktu pagi. E. Pedagang buah dari Bogor dan Bojonggede. Jawaban yang paling tepat adalah kesibukan di stasiun kereta api Beos pada waktu pagi. Lanjut kita ke soal nomor 8. Cermati paragraf berikut. Untuk menambah kompetensi di dunia kerja, bahasa Inggris perlu dikuasai. Penguasaan bahasa Inggris memiliki nilai penting untuk mendongkrak kemajuan karir. Pada era persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, seseorang yang menguasai bahasa Inggris otomatis memiliki peluang kerja. Seseorang yang tidak menguasai bahasa Inggris peluangnya lebih kecil untuk diterima sebagai karyawan. Gagasan utama paragraf tersebut adalah pilihan jawabannya A. Bahasa Inggris untuk mendongkrak kemajuan. B. Penguasaan bahasa Inggris bagi pencari kerja. C. Dunia kerja semakin kompetitif dengan bahasa Inggris. D. Peluang kerja bagi yang tidak bisa bahasa Inggris. E. Persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif. Jawaban yang paling tepat adalah B. Penguasaan bahasa Inggris bagi pencari kerja. Lanjut ke soal nomor 8. Cermati paragraf berikut. Kini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Bahkan bahan bakunya juga tidak hanya dari daun teh tetapi juga berbagai jenis buah seperti apel, stroberi, atau campuran bermacam buah, atau dari berbagai bunga seperti melati dan rosella. Bahkan ada yang berbahan baku dari dedaunan lain seperti peppermint. Akan tetapi secara umum ada 3 jenis teh yang dikenal, yaitu teh hitam, teh oolong, dan teh hijau. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Bahan baku teh. B. Bahan campuran teh. C. Kenikmatan jenis teh. D. Ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. E. Jenis-jenis teh. Kita lihat jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu jenis-jenis teh. Lanjut kita ke soal nomor 10. Cermati paragraf berikut. Batik merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa. Batik sudah mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Batik seakan mampu menyampaikan rasa kebudayaan bangsa. Keberadaan batik selama ini telah menjadi primadona di kalangan pecinta mode. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, kita lihat pilihan jawabannya, A. Keberadaan batik selama ini telah menjadi primadona di kalangan pencinta mode. B. Batik kebanggaan bangsa Indonesia. C. Batik lambang kebudayaan Indonesia.
D. Batik adalah primadona bangsa Indonesia. E. Batik warisan kebudayaan Indonesia. Kita lihat jawaban yang paling tepat adalah E. Batik warisan kebudayaan Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 11. Cermati paragraf berikut. Upaya Pemkot Semarang dalam memperoleh penghargaan Adipura tampaknya tidak setengah-setengah. Selain menggerakkan masyarakat, berbagai aparat terkait juga diminta turun tangan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian serius adalah pembersihan sampah-sampah yang ada di sungai-sungai. Di samping itu, pembersihan sampah di jalan juga makin ditingkatkan. Kita lihat gagasan utama pada paragraf tersebut adalah pilihan jawaban A, pembersihan sampah di jalan. B, upaya Pemkot Semarang dalam mendapatkan Adipura. C, perhatian Pemkot Semarang pada sampah di kali. D, pembersihan sampah di jalan makin ditingkatkan. E, Pemkot Semarang dalam memperoleh penghargaan Adipura. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu upaya Pemkot Semarang dalam mendapatkan Adipura. Lanjut kita ke soal nomor 12. Cermati paragraf berikut. Hasil laut seperti karang, tripang, dan kepiting merupakan komoditas ekspor. Oleh karena itu, para nelayan kita harus pandai-pandai dalam membudidayakan dan memanen hasil laut tersebut. Jangan sampai komoditas hasil laut dari luar negeri masuk ke Indonesia. Para generasi muda hendaknya ikut memikirkan pembangunan kelautan. Janganlah berpandangan bahwa laut adalah sesuatu yang menakutkan, tetapi harus sebaliknya, laut merupakan sahabat. Kita lihat gagasan utama paragraf tersebut adalah pilihan jawabannya A. Hasil laut merupakan komoditas ekspor. B. Budidaya kelautan perlu diajarkan sejak dini. C. Laut adalah sahabat sejati manusia. D. Laut dan isinya perlu diadakan pembangunan. E. Hasil laut seperti karang, tripang, dan kepiting. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang paling tepat adalah A. Hasil laut merupakan komoditas ekspor. Lanjut kita ke soal nomor. Habis ya soalnya, kita kembali ke pembahasan materi yang belum terbahas tadi. Kita lihat ya, ada gagasan utama di awal dan di akhir paragraf. Yang belum dibahas tadi ada kita menentukan gagasan utama. Kita lihat lagi contoh kalimat di akhir paragraf dan di awal paragraf. Kita lihat ya, yang di awal paragraf, kita lihat. Gagasan yang di awal paragraf dinamakan adalah gagasan utama adalah paragraf deduktif. Yang di akhir paragraf adalah paragraf induktif. Nah, sekarang kita lihat contoh gagasan utama di akhir paragraf. Seorang muslim sudah sewajarnya untuk rajin beribadah, berdoa setiap hari. Lantunan kata indah selalu dipanjatkan kehadiratnya. Ia yakin dengan berdoa semua harapan akan tercapai dan kesulitan pun akan dengan mudah dapat diselesaikan. Karena bagi seorang muslim doa adalah senjata paling ampuh. Kita lihat pembahasannya. Gagasan utama pada paragraf di atas adalah kedudukan doa bagi seorang muslim, dan gagasan utama terdapat pada kalimat utama karena bagi seorang muslim doa adalah senjata paling ampuh. Nah, ini kita lihat gagasan utama di awal dan di akhir paragraf. Kita lanjut ya. Hari ini keluarga kami benar-benar bahagia. Di hari ini, hari di mana Anton akan diwisuda. Kakak sulungku itu tampak rapi duduk di barisan pertama, berjajar rapi bersama para mahasiswa lain dengan pakaian serba hitam, lengkap dengan topi persegi yang menurutku sangat aneh.
Dari tadi kuperhatikan kedua bibir ayah dan ibuku tidak pernah terkatup untuk berhenti mengucap tahmid sambil sesekali mengumbar senyum. Hari ini tampak begitu spesial bagi kami. Kita lihat pembahasannya, gagasan utamanya di sini ada di awal dan di akhir paragraf. Kita lihat ya, paragraf utamanya atau gagasan utamanya yaitu ada pada kalimat hari ini keluarga kami benar-benar bahagia dan hari ini tampak begitu spesial. Terima kasih anak-anak telah mengikuti kelas online hari ini. Kita bertemu lagi pada hari Selasa dan Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya siang hari ini? Terima kasih masih di kelas online. Segmen kali ini kita akan mempelajari tentang kejuruan teknik mekatronika dengan tema Programmable Logic Control dan Gerbang Logika. Pelajaran hari ini adalah pembahasan soal yang diterbitkan di Koran Harian Sumatera Express edisi tanggal 4 September 2020. Bagi anak-anak yang ingin bertanya secara langsung, bisa hubungin di nomor 0711 38 0022. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik pembahasan. Oke, saya Kemas Atin SPD dari SMK Negeri Sumatera Selatan. Teori singkat. Programmable Logic Control atau PLC dan gerbang logika. PLC dapat diartikan sebagai kontrol logika terprogram. PLC memiliki otak berupa mikroprosesor, digunakan pada otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin-mesin produksi. PLC memiliki perangkat masukan dan keluaran yang digunakan untuk menghubungkan dengan perangkat luar seperti tombol operasi, sensor, relay, kontaktor, dan lain-lain. Sedangkan untuk gerbang logika yaitu memiliki 3 bagian gerbang logika dasar. Yang pertama, fungsi gerbang logika NOT atau pembalikan. Gerbang logika NOT ini hanya memiliki satu inputan, yang mana jika inputannya 0, maka outputannya akan bernilai 1. Sebaliknya, jika inputannya 1, maka outputannya akan bernilai 0. Gerbang selanjutnya yaitu AND atau pengali. Untuk gerbang logika AND, dia memiliki minimal 2 masukan dan 1 keluaran. Agar mudah dipahami dengan pengertian gerbang logika AND, yaitu harus kedua-dua dari masukan atau semua masukan harus bernilai 1 agar keluarannya juga bernilai 1. Kebalikan dari fungsi gerbang logika OR, yang mana diartikan sebagai penjumlah. Di gerbang logika OR ini, minimal salah satu inputan harus bernilai 1, maka outputnya akan bernilai logika 1. Untuk teori singkatnya, sudah selesai, kita akan masuk ke pembahasan soal. Soal pertama. Perhatikan tabel bagian-bagian PLC di bawah ini. Manakah bagian-bagian PLC yang benar adalah dari tabel, yaitu ada 6 pilihan. Pilihan pertama, modul I/O, 2 CPU, 3 software, 4 konsol, 5 PC, 6 program device. Pilihannya A, 1, 2, dan 6, B, 1, 3, dan 4, C, 3, 4, dan 5, D, 2, 3, dan 4, E, 2, 3, dan 6. Jawabannya adalah A, yaitu modul I/O, CPU, dan program device. Karena
Nomor 3, 4, dan 5 itu bukan termasuk dari hardware PLC. Untuk software, konsol itu adalah bagian softwarenya, perangkat lunak. Sedangkan PC adalah tempat untuk memprogramnya. Jadi yang tepat jawabannya adalah modul input-output, CPU, dan program device. Soal kedua. Perhatikan tabel logika NAND gate di bawah ini. Manakah pernyataan yang paling tepat untuk gerbang NAND? Adalah pernyataan A dengan input 1 dan input 2 0, outputnya 0. Pernyataan B, input 1 0, input 2 1, outputnya 0. Pernyataan C, input 1 1, input 2 0, outputnya 0. Pernyataan D, input 1 nilainya 1, input 2 nilainya 1, outputnya 1. Pernyataan E, input 1 nilainya 0, input 2 nilainya 0, outputnya 1. Jawabannya adalah E, yaitu jika inputannya 0 dan inputannya 1 0 dan inputan 2 0, maka outputnya 1. Karena itu adalah pernyataan yang paling tepat untuk gerbang NAND. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Oke. Soal ketiga. Perhatikan tabel logical NOR gate di bawah ini. Manakah pernyataan yang salah dari gerbang NOR? Adalah pernyataan A, semua inputan 0, outputnya 1. Pernyataan B, inputan 1 0, inputan 2 1, outputnya 0. Pernyataan C, inputan 1 1, inputan 2 0, outputnya 0. Pernyataan D, inputan 1 1, inputan 2-nya 1, outputnya 0. Pernyataan E, inputannya 0 dan inputan kedua 0, outputnya 0. Jawabannya adalah E, yang mana pernyataan yang salah yaitu jika kedua inputannya 0, outputnya 0. Jawaban yang benar yaitu seharusnya jika kedua inputannya 0, maka outputnya 1. Seperti tabel di bawah ini. Oke. Soal selanjutnya. Logic gate di bawah ini, manakah hasil nilai keluaran yang paling benar dari output Z? Kita ketahui dari gambar di bawah ini, yaitu memiliki 4 masukan. Masukan A, masukan B, masukan C, dan masukan D. Yang mana masukan A, dia memiliki gerbang dasar NOT. Sedangkan B dan C itu adalah gerbang NAND. Sedangkan yang D juga sama, yaitu adalah gerbang NOT. Lalu keluarannya A, B, C akan dijadikan gerbang NAND. Dan keluarannya akan ketemu dengan gerbang D yang akan di-AND-kan sehingga akan mendapatkan nilai Z-nya. Dari pilihan A, yaitu semua nilai 0. Pilihan B, A0, B1, C0, D1, dan Z-nya atau keluarannya 0. Pilihan C, yaitu dia akan menandakan Z bernilai 1. Pilihan D, nilai Z atau keluarannya yaitu berlogika 0. Dan pilihan E, nilai keluaran Z-nya adalah berlogika 1. Maka jawabannya adalah A. Dikarenakan apabila A mendapatkan nilai 0, maka dinotkan akan menjadi 1. Lalu untuk B dan C, jika nilainya 0 sama 0, nilai dari gerbang keluaran N yaitu 0. Tadi A nilainya 1 dan B dan C keluarannya nilainya 0. Dari gerbang NAND, maka dia akan menjadi nilainya 0. Sedangkan yang D, yaitu nilainya 0. Dia masuk di NOT kan, maka berlogika 1. Untuk outputan dari gerbang N tadi, apabila di salah satu inputannya nilainya logika 0, maka pasti keluarannya akan berlogika 0. Nah, sebagai trik untuk menjawab ketika nanti anak-anak mengikuti ujian UNBK, apabila ada gambar seperti ini, langsung fokus ke bagian outputnya, yaitu logika terakhir dia. Yang mana dari gambar ini yaitu logika gerbang N. Untuk N tadi, agar mudah dipahami, salah satu inputannya yang memiliki logika 0, pasti outputannya akan berlogika 0. Itu sedikit trik dari saya. Agar tidak terlalu lama untuk mencari nilai keluaran logikanya. Untuk soal kelima,
Dari logic gate di bawah ini, manakah fungsi aljabar boolean yang paling sesuai? Yaitu AB adalah gerbang NAND. Saya ulangi, AB adalah gerbang AND, C adalah gerbang NOT. Yang mana ketika dihubungkan akan dikeluarkan di gerbang AND. Mohon maaf, di gerbang OR. Pilihannya A, Z sama dengan dalam kurung A tambah B dot C. B, Z sama dengan A dot B plus C. C, Z sama dengan A plus B plus C. D, Z sama dengan A dot B dot C. E, Z sama dengan A plus B plus C. Jawabannya adalah B. Kenapa? Karena kita ketahui apabila gerbang AND jika diubah menjadi fungsi aljabar boolean, dia adalah pengalih. Pengalih dengan simbol titik atau dot. Terus untuk yang C itu dianya adalah gerbang NOT, tapi keluarannya masuk ke OR. Nah, untuk OR tadi sudah saya jelaskan yang mana OR maksudnya adalah penjumlahan, sehingga A sama B itu dikalikan, lalu hasilnya akan dijumlahkan ke C, maka akan didapatkan nilai Z keluaran dari gerbang logika. Selanjutnya, soal nomor 6. Jika inputan 0.00 pada program PLC di bawah ini ditekan sesaat, maka output 100.00 akan on atau nyala. Manakah rangkaian kontrol yang sesuai dengan deskripsi di atas? Untuk pilihan A, yang mana ini ada leader NO atau kontak NO diserikan dengan kontak NC, lalu kontak NO tadi dikunci dari kontak output 100.00. Pilihan B, semua kontak 0 dan 01 dibuat NC, lalu dikunci oleh kontak 100.00. Pilihan C, tidak ada pengunci, semua kontak diserikan, yaitu semua menggunakan NC. Pilihan D, ada kontak NO diserikan dengan kontak NC, tapi tidak ada pengunci. Pilihan E, tidak ada kontak NC. Maka jawabannya adalah A. Kenapa? Karena di soal diminta apabila inputan 0 ditekan sesaat, maka outputan 100.00 akan on atau nyala. Berarti menandakan apa? Inputan 0 tadi cuman hanya sebentar ditekannya. Atau kita ilustrasikan kepada tombol button. Jika tombol button 00 akan ditekan sesaat, disitulah output 100.00 akan nyala terus menerus. Yang mana kita bisa sebut dengan istilah pengunci. Jadi kontak dari program PLC 00 akan dikunci dengan menggunakan output alamat 100.00. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di kelas online. Masih di kelas online. Bagi anak-anak yang ingin bertanya, bisa menghubungi di nomor 0711 380022. Oke, kita lanjut ke soal pembahasan selanjutnya. Soal ke-7. Perhatikan gambar program leader di samping. Apabila diubah menjadi program konsol, maka pilihan yang paling tepat adalah A. LDA, N, not B, out Y, OR C. B. LDA, N, not C, OR B, out Y. C. LDA, OR C, N, not B, out Y. D. LDA, OR B, N, not C, out Y. E. LDA, OR C, NB, out Y. Jawabannya adalah A.
LDA, N, not B, odd Y, or C. Kenapa bisa jawabannya A? Dikarenakan kita analisa satu baris terlebih dahulu. A, apabila kontak NO diubah menjadi ke program konsul, dia akan menjadi kode LD, yang mana A adalah kode kontaknya, sehingga bisa kita sebut LDA. Selanjutnya, A sama B adalah rangkaian seri, sehingga apabila seri, maka diubah menjadi konsul menjadi N, AND. Sedangkan B adalah kontak NC. Apabila diubah menjadi konsul akan menjadi not B. Sedangkan di sebelahnya ada Y. Y ini adalah coil. Coil berarti output. Sehingga di baris pertama adalah LDA, N, not B, dan output Y. Lalu di baris kedua ada kontak NO dari C. Maka diubah menjadi kontak konsul menjadi OR C. Karena apabila di paralel, yaitu dia akan menjadi OR. Selanjutnya, soal ke-8. Perhatikan gambar rangkaian di atas. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan D sama dengan 0, maka F1 dan F2 berturut-turut adalah. Apabila anak-anak mendapatkan soal seperti ini, kita akan fokus ke satu output terlebih dahulu, yaitu F1. Untuk jawabannya adalah C, 1 dan 0. Kita analisa. A, apabila dinilai logikanya 1, terus satunya lagi belum tahu dikarenakan garisnya ini dia mendapatkan aliran dari output F1. Maka kita anggap nilainya 0. Ini adalah gerbang OR. Nah, pengertian gerbang OR tadi, jika salah satu logika inputannya 1, maka pasti keluarannya akan berlogika 1. Berarti keluaran gerbang A tadi yaitu berlogika 1. Masuk ke gerbang N. Sedangkan B nilainya 0. 0 dengan gerbang logika B yang mana dinotkan, dikembalikan atau dibalik, nilai 0 tadi akan menjadi nilai 1. Lalu bisa dapat disimpulkan keluaran dari F1 yang mana dikeluarkan menggunakan gerbang logika N. Nilai A tadi nilainya 1 dan nilai B tadi juga nilainya 1. Syarat dari gerbang N, apabila semua inputannya berlogika 1, maka keluarannya adalah logika 1. Nah, berarti anak-anak sudah bisa didapatkan hasilnya. Untuk F1 berarti jawabannya adalah 1. Nah, dari pilihan ganda yaitu ada C dan D. Yang mana C 1 dan 0, sedangkan D adalah 1 dan 1. Nah, berarti kita akan memilih antara C dan D. Maka selanjutnya kita akan mencari untuk nilai keluaran F2. F2 ada inputan C dan ada juga inputan D. Inputan C jika nilainya 0, yang mana di soal diminta C sama dengan 0. Sedangkan gerbang logika C yaitu not, pembalik. Nilai dari 0 apabila dibalikkan akan menjadi nilainya 1. Sedangkan D nilainya 0. Lalu apabila gerbang OR, jika semuanya nilainya 0, maka keluarannya dari gerbang OR adalah 0. Nah, untuk mengetahui gerbang logika yang ada di F2 ini, yaitu adalah gerbang N. Dan terdiri dari 3 masukan. Masukan pertama adalah di F1. Masukan kedua yaitu dari C, dan masukan ketiga dari D. Masukan pertama dari F1, yang mana nilai F1 tadi adalah 1. C nilainya juga adalah 1 dan D nilainya 0. Gerbang N, jika salah satu inputan ada nilainya 0, pasti keluarannya akan berlogika 0 juga. Nah, dapat disimpulkan berarti jawabannya adalah F1 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 0. Soal nomor 9. Untuk memperagakan simulasi instalasi lampu penerangan pada tangga bertingkat suatu bangunan gedung dengan menggunakan saklar tukar,
dapat ekivalenkan dengan gambar rangkaian logika digital seperti gambar tersebut. Maka, secara logika aljabar boolean, output Q adalah, perhatikan pada gambar berikut ini. Jika kalian mendapatkan soal gambar yang seperti ini, maka kita akan memperhatikan satu demi satu. Yang mana di sini memiliki inputan A dan inputan B. Untuk aljabar boolean, untuk gerbang N, jangan lupa yaitu dikalikan. Untuk gerbang OR, yaitu dijumlahkan. Dan untuk NOT, yaitu dikasih garis atas atau aksen. Untuk yang pilihan pertama, Q sama dengan A dot B aksen plus A aksen dot B. B, Q sama dengan A aksen dot B plus A dot B. C, Q sama dengan A B aksen plus A dot B. D, Q sama dengan A dot B plus A dot B. E, Q sama dengan A dot B plus A dot B aksen. Jawabannya adalah A. Kita analisa. A dot B aksen. Kita lihat dari garis berikut ini. Ini adalah gerbang N. Berarti logikanya adalah pengalih, yaitu dot. Lalu A garisnya masuk ke gerbang N atas. Sedangkan yang B adalah melewati not terlebih dahulu baru masuk ke gerbang N. Sehingga A dot B aksen. B aksen menandakan adalah not. B yang dinotkan. Selanjutnya, plus. Plus didapatkan dari gerbang OR. Untuk mendapatkan nilai Q adalah dijumlahkan antara A dan B yang N tadi. Untuk gerbang N yang di bawah, kita lihat A keluar masuk ke segitiga. Yang mana segitiga adalah gerbang NOT. Berarti A di aksen dan dikalikan dengan B. B tanpa aksen karena dia langsung masuk ke gerbang N. Seperti itu. Jadi, kalau ada soal yang seperti ini, kita langsung melihat outputan dari Q adalah gerbangnya apa, lalu melihat ke inputan A dan B-nya. Oke. Untuk soal 10, internal relay 200.00 pada leader diagram pemrograman on-off otomatis di bawah ini berfungsi untuk A. Mematikan output 10.00 setelah 5 detik. B. Menghidupkan output 10.00 selama 5 detik. C. Menghidupkan timer 01 selama 5 detik. D. Menghidupkan timer 01 selama 50 detik. Dan E. Mematikan timer 01 selama 5 detik. Jawabannya adalah C. Menghidupkan timer 1 selama 5 detik. Kenapa jawabannya C? Kita analisa. Internal relay 200 yang ada di sini, yang mana kita fungsikan untuk menghidupkan timer 01. Timer 01 bisa hidup dikarenakan dari internal relay 200.00 yang mengunci dari kontak timer 0. Maka yang paling tepat adalah internal alamat 200.00 itu digunakan untuk menghidupkan timer 1 selama 5 detik. Jadi untuk pilihan A, B, D, dan E itu kurang tepat dikarenakan kita hanya fokus di bagian internal relay 200.00 sesuai dengan soal. 200.00 coil internal relay itu diparalelkan dengan timer 01. Maka ada kaitannya antara coil 200.00 dengan timer 01. Dari kalimat ini, C dan D hampir sama, tapi membedakan adalah kalau D itu dia selama 50 detik, sedangkan dari timer 01 tadi tulisannya emang 50. Di program PLC, 50 ini bukan satuannya second, tapi satuannya adalah BCD. Satuannya BCD apabila diubah ke second atau detik, 1 second nilainya sama dengan 10 BCD. Dapat disimpulkan apabila kita memasukkan nilai timer 01 nilainya 50, maka dijadikan detik akan menjadi 5 detik. Jadi pilihan yang paling tepat adalah C, menghidupkan timer 01 selama 5 detik. Jadi bagi anak-anak jangan terkecoh apabila ada soal yang seperti ini. Oke.
Untuk soal selanjutnya, dari logic gate di bawah ini, manakah fungsi aljabar boolean di bawah ini yang sesuai dengan gambar? Nah, untuk pilihannya, yang paling tepat adalah B. Nilai Z sama dengan A dot B plus C aksen. Seperti halnya soal yang sebelumnya, ini adalah rangkaian sederhana, yang mana ada 3 gerbang, antara A dan B N, C not, dan Z adalah gerbang N. Sehingga kita akan fokus ke pengali, yaitu ada A dan D. Maka yang paling tepat adalah, mohon maaf, ini adalah gerbang OR, adalah penjumlahan. Maka yang paling tepat adalah B. Z sama dengan A dot B adalah gambar dari gerbang logika N, plus adalah gerbang logika OR, C adalah C aksen adalah gerbang logika NOT. Jadi seperti itu. Oke. Kalau dianya tidak ada pilihan C aksen, berarti pilihannya adalah Z sama dengan A dot B plus C. Oke. Terima kasih anak-anak telah mengikuti kelas online hari ini. Kita akan bertemu kembali di hari Selasa dan hari Kamis. See you next time.